Nama saya Syekh Rahmat dari kelas A24. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang mubtada, khobar, dan na'at atau sifat. Tapi sebelumnya kita akan membahas masalah kalam. Karena ini ada hubungannya dengan tugas saya, yaitu membentuk kalimat atau menjelaskan kalimat sempurna. Kalimat sempurna dalam bahasa Arab disebut kalam. Ibnu Ajurun dalam muqaddimahnya menyebutkan al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wahdi. Kalam adalah lafdzul murakkab, lafaz yang disusun, al-mufid yang memberikan faidah atau makna yang sempurna, bil wahdi dengan sesuai dengan aturan bahasa Arab. Nah, kalam atau jumlah mufidah, dalam istilah lain kalimat sempurna, itu bisa terbentuk dari dua kalimat isim, mubtada dan khabar, nanti disebut jumlah isimnya, dan juga bisa terbentuk dari fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Kalau fa'ilnya maklum, maka fi'il dan fa'il. Kalau majhul fa'ilnya, maka fi'il dan naibul fa'il. Nah, kita tidak akan bahas ini. Kita akan fokus pada pembahasan jumlah isimnya, yaitu mubtada dan khabar. Apa yang disebut mubtada? Mubtada adalah isim, al-ismul marfu' al-mujarradu anil amil lafdiyah. Isim yang posisinya rafa, yang kosong dari amil-amil lafdi. Jadi tidak ada amil lafdi dalam mubtada, adanya juga amil ma'nawi, yaitu ibtida. Sedangkan khobar adalah al-juz'ul mutimul fa'idah ma'al mubtada. Al-juz'u, bagian, bukan isim, bukan hanya isim, karena bisa jadi nanti akan berupa jumlah ya. Karena nanti khobar ada mufrad dan ghair mufrad. Al-juz'ul mutimul fa'idah, bagian yang menyempurnakan faidah ma'al mubtada beserta mubtadanya. Jadi mubtada tanpa khabar tidak akan bisa dipahami dengan sempurna. Kita ambil contoh ya. Zaidun talibun mujtahidun. Sebetulnya untuk mubtada dan khabar, untuk mubtada dan khabarnya cukup sampai sini nih mubtada. Nanti ini tambahan sebagai sifat. Zaidun talibun. Zaid adalah seorang siswa. Yang contoh kedua, Zainabu thalibatun. Zainab adalah seorang siswa perempuan. Nah, di sini kita bisa pahami bahwa antara mubtada dan khobar perlu adanya kesesuaian atau mutabaqah dalam kalimatnya. Dalam hal apa? Perlu mutabaqah dalam hal muzakkar muannasnya. Jangan sampai mubtada mudzakkar sementara khobarnya muannas atau sebaliknya. Dan juga dalam jumlahnya. Dalam bilangannya kan ada tiga ya, ada mufrad, ada tasniyah, ada jamak. Ketika mubtada'nya mufrad, maka khobarnya juga mufrad. Ketika tasniyah, maka harus tasniyah. Ketika jamak, maka harus jamak. Itu disebut perlunya ada kesesuaian atau mutabaqah antara mubtada dan khobar. Nah, untuk lebih menambah kesempurnaan kalimat, meskipun ini bukan rukunnya, bukan rukun kalimat, ini sebetulnya menjadi kalimat sempurna dengan mubtada khabar juga. Tapi untuk lebih sempurna diberi keterangan tambahan, yaitu pakai wasf atau sifat atau na'at. Di sini ada lafaz mujtahidun. Lafaz mujtahidun dia disebut na'at atau sifat mengikuti talib. Maka yang disifatinya adalah talib. Maka sifat itu harus mengikuti yang disifatinya. Ketika talibun di sini khabar dia posisi marfu, maka mujtahidun harus dibaca rafa juga, marfu juga. Ketika di sini talibunnya muzakkar, maka ini harus muzakkar pula. Ketika ininya mufrad, maka harus mufrad pula. Maka ketika dibaca Zaidun talibun mujtahidun. Ketika kita contoh yang kedua Zainabu talibatun, maka sifatnya pun harus mengikuti, harus ditambah ciri muannas itu tak, mujtahidatun. Zainabu talibatun mujtahidatun. Zaidun talibun mujtahidun. Jadi ada kesesuaian antara mubtada khobar dan juga ada kesesuaian antara sifat dan yang disifatinya. Itu singkatnya seperti itu. Contoh, salah satu contoh dalam hadis Rasul ya. Ini contoh. Al mu'minul qawiyyu. Al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu
ilallahi. Sini aja lah, biar kelihatan. Minal mu'minin dhaif. Dhaifi. Qawiy. Nah, mana mubtadanya? Al-mu'min. Seorang mukmin. Mana khabarnya? Khairun. Wa ahabu, ini khabar. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Kita terjemahkan dulu. Seorang mukmin yang kuat fisiknya, ekonominya, mentalnya, khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Di sini ada mubtada, ada khabar, dua-duanya rofa, ini rofa, ini rofa. Nah, kemudian kita lihat ada al-qawi. Qawi di sini adalah sifat dari mukmin. Karena sifat tadi dulu diceritakan bahwa sifat itu mengikuti man'utnya dalam beberapa hal. Sebetulnya panjang sekali. Dalam 10 hal kalau salah. Dalam 10 hal. Dia harus sama i'rabnya, i'rab yang 3 berarti rofa, nasab, khobar. Dia harus sama jenis kelaminnya, mudzakkar muannats, ada 5 tuh. Dia juga harus sama ma'rifat nakirohnya, udah 7. Dan dia juga harus sama dari segi jumlahnya. Dia mufrad tasnya jamaknya harus sama. Dan mufrad tasnya jamak harus sama. Jadi harus ada 10 kesesuaian antara tas sifat dan mausuf. Di sini mukmin mufrad, ini juga mufrad. Di sini mukmin mudzakkar, ini juga mudzakkar. Di sini mukmin ma'rifat dita'rif dengan jatah dengan al, di sini juga pakai al. Maka jelaslah di sini sesuai lah. Al-mu'minu qawiyyu. Khairun khabarnya. Wa habbu ini khabar, berarti bisa kita ambil kesimpulan ternyata satu khabar bisa satu mubtada bisa diberi khabar lebih dari satu. Maka seorang ahli nahwu menyebutkan dalam kitab Alfiyah, saya Ibnu Malik menyebutkan apa? Wa akhbaru bisnaini au bi aksar an wahidin hum saratun suara. Hum saratun suara. Nah, itu kan hum satu mubtada, saratun khabar pertama, suara khabar kedua. Nah, gitu ya. Minal mu'min dhaif, lebih daripada mukmin yang lemah. Al mu'min di sini majrur dari min. Min harf jar, mukmin majrur. Diberi tanda kasrah, al-dhaif pun mengikuti karena mausufnya atau yang disebutnya majrur, maka dhaif juga diberi posisi majrur, diberi tanda kasrah karena sama-sama apa? Sama-sama isim mufrad. Sama isim mufrad. Mungkin begitulah sekilas penjelasan saya tentang mubtada, khabar dan sifat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan barusan meskipun singkat ada manfaatnya bagi teman-teman semuanya. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.